Ini gedung yang waktu itu pembangunannya 1932. Ini salah satu plesetannya, pasukan Star Wars. Ini iklan Oscars Bigos, anak-anak kecil. Bahasa Ini, kitanya dimemein ya, dimemein sekarang gitu ya. iya, ini dia marah-marah ke potret. Ya lu jangan muncul di tempat umum dong, lu nyusahin orang yang mau motret itu loh. Kalau orang ke potret marah, orang yang mau motret jadi kasihan itu loh kan. Dia nggak mau ke potret tapi muncul di tempat umum ya nyusahin orang. Itu orang harus disingkirkan jauh-jauh. Saya pernah dapat konsultasi gini, Om, fotoku keluar di Instagram orang, aku nuntutnya gimana caranya Om? Fotomu lagi ngapain? Lagi duduk di kereta. Instagramnya, posting itu orangnya, terkenal nggak? Biasa aja. Ya, lu di tempat umum bukan dalam kondisi privat lu marah-marah lu nyusahin orang lu gitu loh. Nyusahin orang itu namanya. Enggak orang nggak sosial banget itu. Yang cuma duduk di kereta ke potret marah ya jangan naik kereta kalau gitu. Kecuali kamu duduk di kereta ke potret terus jadi poster ya. Poster itu jadi kalender Bank BCA misalkan ini. Anda bisa nuntut. Tapi ingat ya, bisa nuntut ya. Gampang kan nuntut. Anda pasti bayar pengacara loh. Terus kalau Anda menang rugi atau untung itu kadang Anda harus mikir. Jadi jangan tuntut menuntut lah. Buatlah dunia ini menyenangkan. Wah, Anda cuma di tempat umum ke potret saya marah-marah. Kenapa mesti marah gitu loh? Kalau Anda nggak mau ke potret ya jangan muncul. Yang pasti itu nggak ada undang-undang yang spesifik yang melarang orang untuk motret orang gitu. Cuman Ya gini biasanya nih, di pasar dimarahin orang ya. Anda motretnya nggak sopan. Kalau dia marah-marah, ya. Pasalnya jadi berubah bang. Paling perbuatan tidak menyenangkan. Ya, tapi Ya. kalau undang-undang, motret orang kayak gini enggak. Jadi biasanya ya itu tadi perbuatan tidak menyenangkan atau merasa terganggu, ya kan? Gini, tidak ada kalau Anda punya cucu berkencing, terus Anda bawa cucu Anda ke pinggir kencing, terus dipotret orang kelihatan kelaminnya cucu Anda segala terus diposting, itu perbuatan tidak menyenangkan bisa. Anda pacaran ciuman, terus dipotret diposting, Anda nuntut perbuatan tidak menyenangkan bisa. Tapi jangan pikir nuntut itu gampang ya. Anda harus punya pengacara, tahu pasalnya, oke? Okay? Kalau enggak, ya Anda cuma buang-buang waktu aja. Anda merepotkan diri sendiri. Di pasar marah ya Anda nyingkir aja. Itu ada orang negatif aja gitu loh. Kecuali Anda motretnya depan mata dia ya, malah ya iyalah. Tapi kalau Anda di pojokan motret pasang tripod, dia marah-marah, ya cuekin. Wes Pramono muncul. Itu juga ada. Mas Pramono, kamera Diananya ketemu nanti tak antar ke rumah sambil aku minta topi ya. Kamera Diananya ketemu, nanti tak antar ke rumah sambil ngedrone. Antar ke rumah sambil minta topi. Yo, aku belum dikasih kok. Itu juga Bang Caca ada tuh, Bang Caca. Bang Caca tuh Riza Marlon tuh. Ya, teman-teman, kalau belum nggak kenal sama Riza Marlon, kebangetan. Fotografer wildlife Indonesia. Satu-satunya yang... Riza Marlon tuh enak loh, motret manapun nggak butuh model rilis. Siapa yang mau nuntut? Dia motret buaya, nggak mungkin buaya nuntut. Motret burung nggak tapi jangan salah ya. Motret hewan nggak butuh model rilis, jangan salah. Kalau Anda jual foto di Shutterstock, anjing peliharaan ya, Anda harus punya properti rilis. Pemilik anjing itu harus mengizinkan bahwa anjing itu dipilih. Kalau di hutan oke. Tapi kalau rumah, mobil, kapal, ada properti rilis ya. Artinya punya bangunan tidak berkeberatan. Nah, itu properti rilis, beda ya sama model rilis. Jadi kalau untuk model rilis biasanya juga kita udah berniat menggunakan orang itu untuk misalnya jadi cover majalah atau untuk jadi poster yang akan kita publish secara komersial. Itu perlu model rilis, ya kan? Nah, model rilis itu biasanya juga kita juga dengan kasih imbalan, karena jelas juga, makanya di model rilis itu diinformasikan kepentingannya untuk apa segala macam. Tapi kalau hanya untuk motret orang yang lewat apa segala macam enggak. Katanya ada yang dimarahin di pasar, cuekin aja. Cuekin aja. Dasar marah apa? Itu orang nyebelin aja gitu loh. Saya pernah cerita ya, sebuah bank besar bikin lomba foto saya jurinya. Ya, terus foto pemenang kan jadikan kalender. Saya bilang karena jadi kalender harus ada model rilis. Si fotografernya nggak punya. Jadi di situ ada seorang petani. Desanya jelas, namanya jelas. Kita datangin ke desa itu. Saya kebetulan ikut ya.
Pak, minta izin nih foto Bapak mau jadikan foto di kalender kami gitu kan. Wah, saya mesti nanya keluarga. Nah, kita udah cek nih, udah nggak enak nih gejalanya nih. Udah, kita pulang Jakarta. Seminggu ada kabar, 2 minggu ada kabar, akhirnya sebulan kita datengin lagi, kan udah mepet dari Oktober tuh, udah mau dicetak bulan November kalendernya. Sampai kampung udah, wah, ya datang satu rumah tuh penuh banget, minta 200 juta. Akhirnya kita putuskan, enggak lah, kita punya foto cadangan, udah nggak usah ya. Yang sementara yang lain-lain beres, nggak masalah. Maka tahun berikutnya, waktu ada gitu lagi, ada yang mau jadi gitu lagi, kita tahu itu wajarnya berapa untuk kalender, 15 juta katakanlah ya, honor dia 15 juta untuk jadi modelis di kalender ya, itu udah bagus banget 15 juta kan. Terus kita datengin rumah dia, kasusnya ingat kasus tahun lalu ya, minta izin keluarga segala macam, 200 juta, 500 juta, 500 juta, 200 juta itu kasus lain, 500 juta. Terus kita datengin lagi, Pak, kabar gembira Pak, Bapak nanti muncul di kalender Pak, kalender kami Pak. Nah ini uang gembira nih Pak, saya tambahin uang gembira 15 juta. Wah, senang-senang, terima kasih, masih cium-cium tangan, udah selesai. Jadi jangan kasih opsi, kasih opsi macam-macam. Nah, kalau ketemu orang yang bingungan kayak gitu, yang merasa haknya terlalu gede kadang-kadang ya, di luar kewajaran, gitu. Oh, ini Mortanto nih, mancing-mancing nih. Foto kwitansi Bromo termasuk viral nggak, Om? Nggak tahu, saya nggak tahu. Viral mungkin, viral. Ya, dan viralnya si foto kwitansinya yang di-post sama Mas Agung emang viewernya sampai ribuan gitu kan. Ya dianggap viral lah. Karena kan dan nyebarnya liar banget. Nah, ada salah teman saya ngomong gini, Om, itu kan yang nyebarin kwitansi itu kan orangnya masih main di Bromo, apa nggak sungkan ya Om ya, masih main di situ, dia nyebarin. Ya enggak lah, dia bener sungkan gimana? Yang belain akan banyak. Ya usah sungkan. Aku telepon. Dan ternyata itu tanda tangan pejabat yang udah pensiun loh, yang udah nggak ada di situ loh. Iya. Jadi nyatu juga itu. Aku telepon si Agung, Gung, lu diintimidasi nggak gitu kan? Enggak Pak, katanya. Cuman diajak bicara aja gitu kan. Ya bicara ya, yang nanya petugas yang lain gitu kan. Ya saya bilang aja apa adanya gitu. Karena banyak juga nih yang sotoy, nggak tahu, terus komennya negatif. Wah, lu kan foto komersial, lu jelas harus bayar. Ya iya, kalau komersial itu gimana? Komersial pun harus bayar pun nilainya juga jelas di sana. Jadi teman-teman kalau mau komen itu ngerti dulu, paham dulu gitu. Iya. Tertib simaksi itu aturannya berapa gitu kan. Foto komersial di sana di Bromo itu ada tarifnya ya. Penggunaan foto namanya handycam itu 1 juta per paket video ya, handycam. Nah, kalau untuk foto komersial, foto ya, per paket itu 250.000. Jadi lu mau pergi 20 orang, lu kan 1 paket motretnya gitu. Tanpa pakai handycam, bahasanya handycam, makanya aturan itu banyak abu-abu, nggak paham sekarang. Sekarang orang juga pakai handphone juga bisa ngerekam kok, handphone juga bagus kok. Bisa 4K, bisa 4K. Iya, sebenarnya kan gitu. Makanya saya dari dulu kan protes mau di Komodo segala macam. Simaksi itu aturannya harus clear dan jelas gitu. Nah, kalau kasus kayak si Agung itu, dia udah sering bawa orang prewed dan bayar loh 250.000. Sah gitu. Tapi kalau setiap kita mau datang berkunjung harus yang motret, bawa keluarga, bawa teman, kita potret-potret gunung segala macam, atau bawa anak sendiri atau model sendiri pun hanya itu dibilang komersial, oke lah, ya bayarnya 250. Yang kemarin kan kasusnya beda. Itu di jalan, orangnya sambil bakar-bakar kayu, kamu harus bayar 1 juta. Ya udahlah. Itu kan oknumnya ketangkap gak tuh? Oknumnya. Biasa lah, saling melindungi. Cuman kan pernyataan yang ada di Detik itu yang juga mau viral lagi nih gitu kan. Kesannya Agung ini menyembunyikan atau orang atau nggak jujur di awal segala macam. Ya, aku telepon Agung, ya enggak, dari awal aku udah tanya. Yang parahnya lagi, kalau kita nggak bayar gimana? Kalau gini. Mereka akan datang menghapusin. Wah, itu udah bisa tuntut ngapusin foto-foto orang. Panjak lagi ya, bisa viral lagi, enak aja ngapusin foto di kamera orang. Ya kan? Ya, itu ceritanya begitu. Dan Agung tanya akhirnya, karena kan untuk selanjutnya, ini kepentingan teman-teman fotografer semua. Dia bilang, jadi Pak, gimana Pak? Kalau besok ini saya kan bawa tamunya yang motret-motret biasa, mau setting kuda kek, mau setting apa kek gitu kan, hanya hobiis gitu kan. Kan beda lah kalau orang yang buat iklan itu pasti udah beda lah properti. Tapi kan selama ini hunting teman-teman, mau siapapun runner, si
apa congari segala macam itu kan hunting biasa, yang komersial apa bukan komersial untuk kebutuhan teman-teman fotografer pribadi, hobis gitu kan. Nah ditanya sama Iya. aku, sampai sekarang belum ada jawaban. Mereka katanya mau rapat, katanya rapat dulu menentukan. Jadi kan bingung, ya kan? Emang. Simaksi itu kegunaannya apa? Nah kalau simaksi itu pun setahu saya setornya itu emang itu buat negara loh, PNBN loh, bukan ke Taman Nasional. Jadi biasanya Ya. langsung transfer ke rekening negara gitu. Kasusnya dah ya, tapi ya udahlah kayak gitu. Iya, selalu ada. Itu sih puncak gunung es ya. Nggak tahu ya, kadang-kadang teman-teman wah itu kan komersial. Teman-teman tuh udah nggak tahu yang kalau baru motret. Kalau kita udah motret belasan tahun, udah keliling Indonesia tuh udah tahu kondisi gitu tuh udah sering banget. Di mana-mana ngeliat kita pakai kamera aja tuh udah kayak mau diduitin terus gitu loh. Seolah-olah apa wah ini bagaimana bisa datangin ini uang, orang ini gak dapat uang. Bisa aja bisa enggak. Tapi kesannya karena nganggap maaf ya bahasa kasarnya tuh fotografer tuh jadi perasan gitu loh. Nah itu yang kita nggak senang gitu. Mudah-mudahan nih ke depannya kan makanya ada MFI, ada Yayasan Fotografi Indonesia. Saya bilang sama Mas Andi Sportak, yuk hal itu yang diomongin, duduk bersama, ya kan? Mau ke Parekraf, Taman Nasional. Karena ini buat ini memalukan gitu loh. Itu jatuhnya pungli, kalau yang nggak jelas itu pungli jatuhnya gitu. Ya, itu sih dari saya gitu ya, ngegas nih jadinya. Portanto sih, mancing-mancing lagi. Aduh. Om Marabain, ada nggak contoh foto pekerja migran yang viral? Nih Mas Reza Noviandi nanya. Pekerja migran viral gini, kalau Anda nanya berarti nggak pernah dong. Kalau viral Anda pernah lihat, ya kan, simpel kan. Saya tahun 97, saya waktu itu dapat, saya bisa umroh ya, dapat bonus umroh ya. Itu saya mendarat bersama TKI, buahnya buat baris masuk di Riyadh, itu panjang banget, itu saya motret di Kompas, dan sempat keluar di beberapa pemberitaan-pemberitaan lebih kecil ya. Saya nggak tahu apakah itu viral. Definisi viral susah. Kalau Anda sampai nanya, minta contoh ya, berarti nggak viral, Anda nggak lihat kok gitu loh. Kalau menurut saya viral itu semua orang udah pernah lihat lah, kayak foto kaki manusia pertama di bulan itu kan, itu viral. Itu saya percaya itu viral. Sekarang contoh ya, ini foto paling viral di dunia itu adalah ini. Ini foto yang viralnya paling lama, sorry. Viralnya terlama di dunia. Pernah saya bahas di sini kok. Ini viral terlama di dunia. 1932 sampai 2004, bayangin. Kenapa sampai 2004? 2004 ketahuan siapa yang motret, habis itu nggak bisa dipakai sembarangan lagi. Jadi foto ini yang motret, Charles Ebbets tahun 1932 ya. 1932. Terus beredar foto itu nggak tahu siapa yang motret. Jadi tiap orang bisa pakai suka-suka, lihat nih. Ini Charles Ebbets ya. Waktu pembangunan gedung ini. Nah ini, jadi Star Wars ya. Nah, ini jadi Oskos Begos, iklan Oskos Begos. Saya ulangi ya. Jadi foto aslinya ini 1932, nggak ketahui siapa yang motret, beredar liar, semua orang nyontek. Yang motret ini Charles Ebbets. Ini gedung yang waktu itu pembangunannya 1932. Ini salah satu presetanya, pasukan Star Wars. Ini iklan Oskos Begos, anak-anak kecil. Bahasa ini dimemein ya, dimemein sekarang gitu ya. Iya, ini Benetton, iklannya Benetton. Ini salah satu jaringan rumah makan di Amerika, saya lupa apa. Ini juga, ini malah selalu kelas lapar, gitu. Kelas lapar dibikin gitu. Nah, ini bawahan guyonannya si siapa? Bernie Sanders waktu Presiden Amerika Serikat, kalau terpilih dia kedinginan di pojok kan, dimasukin Bernie Sanders. Ini sekarang ini meme lain ya, meme susah nutupnya ya. Ini pakai Lego, ini juga mainan juga, ini sampai jadi patungnya juga. Jadi tadi itu foto viral terlama di dunia. Ya nyebar terus, semua fotografer pasti pernah lihat fotonya dari 1932 sampai 2004. Setelah itu orang kalau pakai liar nggak bayar royalti ke keluarga Ebbets, ya pakai cara meme, bikin meme. Mau nuntut apa yang mau nuntut gitu. Itu Yesus perjamuan terakhir lagi dibikin gitu. Iya, bikin gitu ya. Tadi itu foto viral terlama di dunia ya. 32 sampai 2004, berapa tahun itu? 68, 68 tambah 4, 72 tahun viral ya. Nah kalau ini bedanya Bang, kalau zaman dulu kan viralnya itu nggak bisa terdeteksi banget dengan kayak sekarang. Kalau sekarang kan dihitung dari kliknya,
like-nya, Iya. viewersnya gitu kan. Kalau dulu kan paling Nah dulu terasa viralnya dari muncul jadi aja, posternya muncul di Benetton, jadi posternya Oscar Bigos gitu loh. ya Jadi muncul poster-poster itu muncul ya. seperti itu Eh. tercetak atau Nah gimana. ini kalau ini foto terviral di dunia menurut saya karena Alberto Costa nih ya. Ini terviral sampai sekarang ya. Paling banyak, dan si Costa ini nggak dapat sepeser pun karena dia memang merelakan foto itu viral gitu. Semua orang mau komersialkan foto ini, semua komersial ada pasti pernah lihat fotonya. Dia baru ngomong waktu fotonya jadikan merek vodka, dia keberatan kalau jadi merek vodka. Fotonya dari ini krisisnya ya, jadi dia potret Ernesto Guevara, satu petinggi di Kuba, gerilyawan. C. Ini fotonya. Terus jadi kayak gini ya, kayak gini. Jadi cover majalah Met ya. Jadi Vival Resolution. Terus jadi cover majalah Prospek ini malah Margaret Thatcher dibikin gitu ya. Ini buku Indonesia Kiri itu seksi ya, buku Indonesia ya. Ini Bung Tomo dibikin kayak Che Guevara ya, Bung Tomo ya. Ini Ben Guevara, Benjamin S kan. Ben Guevara. Ini kaosnya penggemar Benjamin ya, saya beli di waktu itu acara Benjamin S, Ben Guevara saya beli satu. Nah ini Pak Tino Sidin juga, Sidin Guevara ya. Ini juga, ini masih saya di UMN pakai kaos Che Guevara. Ini koleksi saya ya, saya mengkoleksi Che Guevara. Ratusan saya punya ya, topi, mug, tempat rokok, bahkan uang ya saya punya ya, mata uang Kuba yang 5 peso itu Che Guevara. Saya koleksi Che Guevara banyak sekali, bendera besar, poster besar. Saya punya file yang dicetak sampai 2 meter kali 3 meter nggak pecah sama sekali ya. File gede banget, sampai pakai disk nyimpennya. Oke, nah foto viral itu menaikkan harga pengunggahnya. Itu maka banyak orang ingin fotonya viral. Nah, makanya ada perhatikan sekarang ya. Banyak situs-situs berita yang beritanya ngaco balok, ngawur beritanya. Yang nggak etis itu kemarin putranya Pak Ridwan Kamil itu hilang, bisa ditemukan itu kan. Wah, gambarnya kayak heboh gitu. Orang ngeklik kan, padahal beritanya nggak sama sekali nggak ada itunya. Ya, supaya dapat klik. Itu foto viral itu. Pikiran rakyat yang pertama ya. Siapa tuh wartawan? Bukan. Hah? Bukan deh. Bukan, pikirannya nggak mungkin dia di Bandung kok. Iya, dia nyebar ke babe.com segala macam, disebar. Padahal belum tahu. Oh iya, dia salah info, dia bilang nggak ketemu, dia dapat info salah. Ya. Iya. Ini Bang ada jadi, pertanyaan Bang. Apa? Dari Roland, Om, dengan majunya teknologi saat ini, khususnya pesatnya internet, ada kemungkinan nggak sih foto mulai ditinggalkan dan mulai beralih ke video atau bahkan metaverse? Tunggu. Foto sama hidup bedanya apa? Video itu bergerak, foto itu hanya satu potong. Kalau satu potong cepat, lebih nempel di benak daripada video. Kalau Anda ingat foto pendaratan manusia di bulan, Anda ingat fotonya bukan videonya. Ya, video itu karena kita nggak berpikir, kita nggak konsentrasi melihatnya, kita mengalir terus gitu kan, akhirnya kita nggak tahu mana intinya. Nah, foto kalau diambil pada titik yang tepat benar, itu kuat sekali. Jadi foto sama video jangan disamakan ya. Tulisan sama foto kuat mana, itu sama, nggak bisa dibandingkan. Ada hal nggak bisa difoto, ada hal nggak bisa di video. Sama, ada hal lebih mudah dijelaskan dengan video, ada hal lebih mudah dijelaskan dengan foto. Kalau cara merakit sesuatu dalam video lebih jelas kan, suatu aliran kan, aliran. Tapi kalau masang foto yang benar adalah ini, cukup satu foto. Ini di tengah tiang ini, akhirnya fotonya ngerti pasangnya gitu. Kalau di video, nah itu malah nggak efisien. Beda, foto sama video beda peruntukan ya, nggak bisa saling menggantikan. Om, kalau handphone makin canggih nanti kamera tergantikan nggak? Loh, emangnya kamera berhenti? Kamera juga makin canggih, sama. Kamera makin canggih, nggak bisa, handphone nggak bisa ngedar kamera juga nggak berhenti. Bang, contohnya ya, kita ke mana? Keluar keliling ke Eropa atau Amerika, makan di resto atau di hotel-hotel, yang terpampang itu foto kan. Walaupun video kan juga lebih banyak sekarang. Nggak mungkin orang menu pakai video pusing malah. Orang menu pakai video malah pusing, gitu. Pas foto di paspor itu pakai video, malah pusing. Paspor di foto gitu loh. Wah, orang foto. Jadi nggak bisa dibandingkan foto video dengan foto. Mereka bukan hal yang sama ya, nggak bisa dibandingkan ya. Masing-masing punya kekuatan tersendiri. Jadi teman-teman fotografer, paspor itu video, pusing lihatnya. Teman-teman fotografer jangan kecil hati, jangan patah semangat. Kita main video juga oke, nambahin itu kita, tapi foto tetap akan digunakan. Karena sampai sekarang, sampai detik ini pun, saya kemana-mana, yang namanya restoran, tempat-tempat apapun, yang masih dipajang orang itu foto tercetak, ya.
Nah, Iya. kalau hanya video itu paling hanya ada di LCD screen satu-satu itu video. Tapi kayak di hotel ini nih, apa ya screennya oke ada video. Tapi tempat-tempat yang itu semuanya foto tetap gitu, ya. Saya baru tadi malam beli kereta kereta dorong untuk cucu saya ya Mm-mm. di Tokopedia. Ada foto, ada video. Kita waktu milih-milih kan lihat foto, bukan lihat video. Kalau waktu milih-milih aja udah bergerak sama pusing anda lihatnya. Waktu milih wah, terus tidak semua item ada videonya ya. Jadi kereta bayi ini videonya. Oh asik juga ya. Ini buat tarik gini-gini nih. Jelas. Tapi penarik kita untuk berhenti adalah foto, bukan mungkin video. Poster bioskop, kalau poster bioskop dipasang di depan bioskop itu foto, video bergerak malah orang pusing, gitu, orang pusing, nggak nempel. Jadi foto itu kalau dibuat dengan tepat punya kekuatan tersendiri. Nah, itu Pas dia ya. foto benar. Hidup fotografer dan videografer. Ini Yakzal Gusti nanya, 2012, 2012 semua fotografer Kompas dileskan ke Puskap di Jogja belajar videografi ya. Semua fotografer Kompas kecuali Arba'in. Arba'in nolak karena dia punya kekuatan untuk menolak ya, males ya. Saya masih males. Waktu saya merasa siap, saya mau sekarang berangkat, programnya udah ditutup. Jadi satu-satunya fotografer Kompas yang nggak bisa ngedit video adalah Arba'in Rambe. Ya karena saya nggak ikut pendidikan edit video. Tetapi karena saya punya cara klik selama 4 tahun video, saya lihat. Jadi saya tahu bikin klip mana yang diolah layak. Ya, bikin potongan-potongan yang akan diedit oleh orang lain. Saya ngeditnya nggak bisa, tapi saya bisa bikin gambarnya. Ya kayak Mas Darwis, atau beberapa fotografer top, dia potretnya yang olah orang lain, selain orang lain. Tapi dia tahu bahan foto yang kalau diolah bisa maksimum, ya bisa dengan tambahan olahan akan jadi optimum. Ingat olahan itu buat optimum ya. Jangan bangga asli dari kamera. Asli dari kamera itu berarti daging mentah belum dia papain, ya. Kan kalau kita sajikan kan kasih bumbu. panjang Dan lagi kasih tuh bahasnya bumbu. tuh. Panjang lagi tuh bahasnya Ya. tuh. Ya. Ya, tambahan lagi ya. Even sebuah film layar lebar pun masih tetap butuh yang namanya director of photography. Ya nggak, Pak? Iya, still pictures-nya. Untuk menganalisa still pictures-nya. Still picture-nya. Contohnya tuh Om Pinky Mirror tuh. Tadi nongol nggak Om Pinky tadi tuh. Om Pinky Mirror tuh salah satu fotografer top ya yang sampai ternyata banyak handle juga untuk film-film layar lebar gitu. Untuk still picture-nya gitu. Ya. Ya. Jadi jangan itu karena tetap sejalan. Foto sama video tetap jalan. Tapi foto ke depannya tidak, menurut saya dan Bang Arba'in tidak. Kayak motor sama mobil. Motor nggak akan pernah bisa geser mobil. Beda. Ya. Motor dan mobil nggak akan bisa saling menggeser karena memang pasarnya beda. Kebutuhannya beda. Ya contohnya pesawat sama kereta api ya sama aja gitu ya. Iya. Kereta api Apakah kalau nanti kereta ya api nggak mungkin beda. Enggak. Buktinya dari dulu kereta api walaupun ada pesawat yang lebih cepat gitu kan. Kereta api nggak akan ditinggalkan gitu. Kayak radio sama televisi. Waktu televisi mulai makin bagus, radio tinggalkan. Ya enggak, radio itu tetap penting. Justru Kompas Group ya baru sadar bahwa radio itu lebih sakti daripada televisi ya. Makanya sekarang Sonora tuh di semua kota hampir ada namanya semua. Karena radio itu informasi yang Anda bisa menerimanya sambil lalu, sambil tidur, sambil masak, sambil nyetir. TV nggak bisa sambil nyetir, nabrak itu. Semua media informasi itu harus dinikmati dengan serius, kecuali radio. Harus sambil nyetir dengar, karena nggak sadar info itu masuk. Iklan-iklan sekarang lebih suka nyasar radio. Karena kenapa? Iklan dari radio itu orang kadang masuk dalam benaknya tanpa disadar. Tergiang-giang terus. Tanpa disadar. Dia lagi nyetir, nggak mikir itu tapi dengar itu kan. Lama-lama terpatri ada produk ini gitu loh. Itu jadi sekarang iklan radio nggak pernah surut. Iklan radio nggak pernah surut. Oke, Bang tuh tadi Yakzen nanya, abang tuh lebih suka foto alam atau apa? Aku semua suka. Semua suka. Juga saya nggak pernah milah-milah. Saya senang menjepretkan kamera. Saya senang mereka apa yang saya lihat ke dalam foto. Titik. Orang cantik senang, semua senang nggak ya? Mana yang lebih senang nggak tahu. Kalau lebih senang saya kejar terus ya enggak juga. Hah? Karena semuanya di foto. Jadi kalau jalan sama Bang Arba'in kayak gua ke mana kita ke Puskar, dinding rumah orang difoto, ini difoto, itu difoto, semua difoto sama Bang Arba'in. Jadi kesimpulannya Bang Arba'in itu suka sama genre apa aja. Ya. Oke, dan gini, saya mau terakhir, saya tahu nih nanti buat apa next time. Seperti saya waktu sama Nai Marudut itu foto berdua, karena saya lihat ya kemarin ya. Terus 20 tahun kemudian ketemu, saya pasang lagi. Kok bisa nyari yang lama? Karena semua foto yang saya hasilkan, saya ingat saya bikin dengan sadar ya.
oh gimana caranya kalau foto-foto lama bisa keluar semua. Nah, karena saya memang motret niat foto itu akan kepake nanti, bukan saya sedebret. Jadi saya semua saya simpan, saya kasih katalog, saya kasih file name, saya rename juga ini coba ini apa. Jadi saya nge-search-nya gampang. Saya selalu serius ya paling motret, lalu saya folderin dengan baik. Jadi gimana caranya supaya foto lama, orang nanya gimana supaya mudah cari foto lama. Kalau motretnya nggak dipikir, jangan pernah berpikir gampang cari lagi ya. Saya semua foto saya di satu saya pikirin. Kenapa saya motret tembok ini? Ini saya ada ceritanya. Kenapa saya motret tembok yang bolong ini? Saya udah ada yang di benak saya untuk apa foto itu. Jadi suatu ketika saya ingat saya pernah motret itu gitu loh. Makanya gampang nyarinya. Ya, kalau Anda jadi nggak ingat motret, gimana Anda nyari gitu kan? Betul. Oke, itu ya jawabannya ya teman-teman ya. Oke Bang, lanjut Bang. Lanjut. Oke. Lanjut. Sekarang kita ngomongin foto ini. Aku izin 2 menit, kencing. Nggak tahan. Saya sambil ngobrol ya. Ya. Ada yang foto ini ya. Ini yang posting adalah Madame Tussauds Hong Kong. Jadi Madame Tussauds Hong Kong tuh ada, tahu Madame Tussauds itu adalah museum yang museum patung-patung lilin tokoh-tokoh dunia. Jadi Jokowi waktu itu mau dibikinkan patung lilin sehingga mereka datang ke 2017 ya, datang ke Pak Jokowi untuk mereka nih timnya Madame Tussauds rapat sama Jokowi di Istana Bogor. Kalau sana nggak tahu nih ada gunung kan, saya lupa di mana ya. Nah, yang bikin viral fotonya adalah ada bikin foto ini di sebelah Pak Jokowi, di bayangan kacanya ada orang, tapi di dunia di atasnya nggak ada orang. Jadi ada yang bilang itu bayangan setan, bayangan malu halus penghuni istana gitu. Istana negara, sorry, ini istana negara ya, yang di belakang Istana Merdeka kalau salah. Jadi ini foto ini jadi viral karena hantu terpotret di sebelahnya Pak Jokowi gitu kan. Itu ada orang di belakang Pak Jokowi tapi di atasnya nggak ada. Nah ini jawabannya simple, ini yang edit tanggung. Anda bayangin kalau di belakang Pak Jokowi ada orang, foto ini kan jelek banget kan. Jadi orang itu dihilangin. Terus hilangin tapi bayangannya nggak dihilangin, itu nanggung banget, jadi bikin kehebohan. Tapi mungkin sengaja bikin heboh supaya dilihat orang gitu kan. Jadi mungkin justru ini strateginya Madame Tussauds Hong Kong supaya fotonya viral. Supaya fotonya nyebar-nyebar dan dikomentarin orang, jadi bahasan, jadi banyak klik pada situsnya Madame Tussauds. Ini Facebooknya Madame Tussauds ya. Jadi menurut saya ini sengaja justru kadang-kadang dibikin misterius gini, ada di bayangan ada orangnya, di atasnya nggak ada gitu kan. Editnya sengaja nggak ditutasin supaya foto ini jadi bahan pembicaraan. Sukses nih menurut aku foto ini. Tapi ini simpel aja, ini foto adalah editnya ngasal, itu aja. Lalu foto ini. Nah, ini Dianan Kompas nih. Ini viral di kalangan jurnalis ya. Ada bayangan ini. Donald Trump ketemu Presiden India, Perdana Menteri India Narendra Modi ya. Tanggalnya 25 Februari 2020. Jadi fotografer yang motret ini mungkin apes ya. Pas ketutupan oleh teleprompter itu. Gitu. Tapi dia pikir, foto ini nggak gagal, coba gue kirim. Dan ternyata banyak orang yang pakai, termasuk Kompas jadi AL nih foto. Justru ketutupan teleprompter dibuat Kompas dan orang jadi ngakak. Foto ini jadi eye catching. Foto ini jadi eye catching. Zaman dulu kan dia ke foto gagal lah, ketutupan mukanya. Tapi kenapa mesti kebuka, wong kita taruh mukanya tahu. Narendra Modi, ya lupa ingat, kalau lupa juga kenapa gitu kan. Ini foto viral di kalangan jurnalis jadi pembicaraan karena tidak biasa ya. Jadi sekarang trennya memang kita bikin tidak biasa supaya viral. Nah ini foto ini waktu Presiden Obama, ada Hillary Clinton segala nonton video penangkapan Osama bin Laden. Osama bin Laden. Jadi tentara yang menyerbu masuk ke persembunyiannya Osama itu di kepalanya sebenarnya ada GoPro. Jadi rekaman GoPro itu yang diputarkan kepada Obama dan itu tidak dibuang untuk umum. Dan langsung jenazah Osama pun dimisteriuskan di mana dimakamkan kan, ya, supaya tidak timbul masalah baru misalnya gitu. Jadi ini justru pemutaran video ini bukan videonya yang dipotret, tetapi ekspresi orang-orang ini yang motret fotografernya Istana Amerika, Peter Souza ya. Ada googling aja Pete Souza, PETE, terus kata baru SOUZA, Pete Souza. Itu fotografer khusus istana di Amerika ya. Saya nggak tahu sekarang
apakah masih, tapi di Trump juga dia kalau nggak salah masih. Nah, sekarang ngomongin foto viral karya saya sendiri. Dari tadi ngomongin karya orang ya. Ini foto Nah, viral karya saya. sorry. Nah, Itu ya, kebetulan ada yang nanya juga dari si apa yang nanya, ada nggak foto Bang Arbain yang di Kompas yang viral gitu? Itu ini Hati viral. Daniel. Foto bukan di Ini, Kompas sih, foto karya Bang Arbain yang paling lama viral itu foto apa? ya di Kompas ini, di Kompas viral ini. Ini mayat, 300 mayat ya di RSCM, Perisa 28 ya. Saya muatnya pun saya hitam putihin. Dan hanya frame itu yang saya bisa approve ya. Jangan keluar frame yang lain. Sadis, ada kaki, kelihatan sepotong kaki, ada kepala manusia. Jadi saya bilang sama bagian foto, yang boleh keluar hanya foto ini. Dan Kompas kan jualan foto, banyak yang beli. Kompas model hitam putih, tetapi yang beli dari saya Google di mana-mana, exactly the same frame di aneka situs ya. Ini situs apa saya lupa, ini situsnya ini saya lupa situs siapa. Ini juga di situs apa lagi, ini situs apa lagi. Jadi banyak sekali ya, saya lihat di mana-mana banyak. Sama Anda masukkan di Google Image saja, foto itu muncul banyak sekali di berbagai situs ya. Dan foto saya yang lain yang viral adalah foto Lim Juliong yang dikatakan mati ternyata masih hidup. Ya, jadi saya mau terlihatnya jadi HL Kompas juga. Itu di Singapura, di Malaysia semua dipakai foto itu ya. Ambil dari Kompas cetak, direpro langsung, nggak minta izin Kompas. Dan boleh ya, ingat sebuah foto yang fotonya dibuat di Kompas, begitu udah dijual, diumum dijual, itu namanya public domain. Tiap orang boleh pakai, asal nyebut. Ya, tapi repro dari koran, gitu. Repro dari Kompas dipakai di majalah dia, dari Kompas, itu boleh, ya, tanpa izin. Itu namanya public domain. Sekali lagi, kalau ada di majalah apa gitu ya, dari cover, ya Anda pakai tersebut dari Tempo misalkan, itu public domain. Hanya Nat Geo yang mencantumkan tidak boleh begitu. Karena Nat Geo kasusnya beda ya. Nat Geo itu tiap fotonya mahalnya minta ampun untuk dapetin ya. Tetapi kalau di pers secara umum, itu namanya public domain. Begitu majalah itu sudah beredar, dijual, Anda bisa beli, Anda bisa pakai foto itu nyebut dari mana. Ini cover Tempo, nah, itu boleh.